Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Budin. Kenalin gue Syafudin dan di video kali ini gue akan membahas video yang berbeda dari video sebelumnya. Ini adalah segmen baru gue yang namanya itu Do You Know This. Langsung saja kita ke videonya guys. Di artikel yang pertama gue menemukan ada seorang nenek-nenek yang menjadi DJ. Bayangin guys, ada DJ tapi usianya 80 tahun. Kalau biasanya DJ usianya 20 sampai 30 tahun dan badannya bagus. Di Swedia ada nenek-nenek yang menjadi DJ. Itulah DJ Gloria. Nama aslinya itu Madeline Manson. Sorry banget kalau salah penyebutannya. Jadi dia memulai karir DJ itu bukan untuk menjadi terkenal, melainkan ada motivasi yang sangat unik dari beliau. Karena dia itu capek begadang dan pulang pagi gitu. Jadi dia itu menciptakan konsep baru, sebuah DJ yang dimulai di pagi hari. Orang-orang yang masuk ke sana tuh di klub ini harus dari 50 ke atas. Mantap gak tuh cuy? Ada seorang kelompok nenek-nenek sama kakek-kakek nge-DJ dari pagi sampai sore. Sampai pada akhirnya klubnya viral guys. Klubnya itu viral dan dari banyak orang dari berbagai kota datang ke klub yang DJ-nya si nenek usia 80 tahun. Salut juga ya umur 81 tepatnya ya. Masih bisa jadi bintang bintang panggung. Kalau balapan yang biasanya kita saksikan ya di belahan dunia seperti F1 ataupun MotoGP itu adu kecepatan cuy. Tapi di Inggris justru jadi kebalikannya, ada balap siput. Nah, bayangin suasana sebuah arena kecil. Di tengahnya itu ada beberapa siput yang lagi jadi semua siput itu memiliki nomor punggung masing-masing cuy. Dan juga ini tuh disaksikan banyak juga dari penontonnya itu banyak banget mengelilingi arena tersebut dan teriak-teriak dan juga ada komentatornya juga cuy. Nah, kompetisi ini tuh disebut dengan World Signal Racing Championship. Aturannya itu simpel, siput ditaruh di tengah dan siapa yang keluar dari garis garis lingkaran itu dia adalah pemenangnya. Ada juga komentator yang heboh seperti apa komentator sepak bola padahal cuma siputnya geser 1 senti ya dalam 10 menit. Dan yang lebih absurd absurd guys, ketika ada pemenang siput itu dikasih piala masing-masing cuy. Piala yang khusus, bayangin seekor siput diangkat tinggi sambil disorakin ya seperti apa kejuaraan-kejuaraan bola gitu ya. Tapi tapi ada uniknya cuy. Acara ini tuh udah jadi acara tahunan di Inggris, udah rutin di Inggris. Kadang di dunia itu memang butuh lomba yang absurd biar bisa bikin kita ketawa gitu. Di banyak negara orang berlomba-lomba bikin monumen. Tapi nggak melulu soal patung pahlawan. Ada juga gedung yang unik dan bersejarah. Di Australia ada Big Pineapple. Sorry banget kalau gue salah nyebutinnya ya. Alias nanas raksasa. Dan tingginya itu 16 meter cuy. Tingginya 16 meter. Di Kanada ada bebek putih raksasa. Bentuknya benar-benar kayak bebek banget persis ya. Tapi di Indonesia juga banyak ya. Lele dan buaya di Surabaya, terus ada juga yang kemarin yang viral itu bagus. Ada harimau juga. Di Indonesia juga banyak. Tujuannya biar turis penasaran dan foto-foto. Dan di Australia itu berhasil ya. Berhasil mendatangi para wisatawan yang jauh-jauh datang cuma untuk selfie dan video di depan nanas tersebut. Dan kenapa alasan patung-patung tersebut dibuat menurut gue karena kadang kita itu harus bikin kita ingat ke momen tersebut. Misalnya kita datang ke Australia, tadi ada nanas raksasa gitu. Jadi kita ingat bahwa gue pernah ke Australia dan berfoto di nanas raksasa.
Ada satu hari dalam setahun ya di kota kecil di Spanyol namanya itu kota Bunol, di mana warganya keluar itu bukan untuk bekerja melainkan untuk perang tomat. Festival ini namanya La Tomatina. Sudah berlangsung selama sejak tahun 1945. Waduh, udah 80 tahun. Bayangin aja ribuan orang datang membawa tomat-tomat busuk lalu saling lempar tanpa ampun. Seluruh kota berubah jadi lautan merah. Jalanan licin, baju orang belepotan, tapi semua ketawa. Ada aturan nggak boleh lempar benda keras, hanya tomat. Jadi ada aturannya cuy, nggak boleh lempar benda keras, hanya tomat aja. Jadi walaupun kelihatan kacau, tapi aman. Bahkan pemerintahnya juga menyiapkan truk khusus buat ngangkut tomat yang mau dilempar-lempar. Di akhir festivalnya itu di akhir festival kota benar-benar kayak salad. Kotanya itu kayak salad tomat raksasa gitu. Tapi buat mereka itu adalah momen kebersamaan dan juga tradisi turun menurun ya tentunya. Oke, artikel yang kelima ya. Artikel yang kelima, kejuaraan membawa istri di Finlandia. Ini tuh udah gue bahas ya di video sebelumnya, tapi kita akan bahas lagi. Kalau lomba lari biasa guys, biasa banget. Kalau lomba lari itu biasanya fokus ke kecepatan, tapi di Finlandia ada lomba lari dengan tantangan paling absurd. Pesta harus melewati banyak rintangan dan berlari, bahkan nyebur ke air. Ada beberapa gaya ya, ada yang di punggung, ada yang di pundak, banyak tergantung orangnya guys. Jadi suasananya itu sangat meriah guys di sana. Ada yang jatuh, ada yang kakinya di atas, terus pokoknya dan penontonnya itu sangat banyak coy. Itu tuh meriah banget, penonton banyak yang teriak-teriak. Dan juga hadiahnya itu bukan uang tapi berat istri dalam bentuk bir. Jadi hadiahnya itu bir yang dihitung dalam berat badan istri kalian. Jadi kalau istri kalian 60 kilo dapat bir 60 liter. Nah, ini juga unik banget. Dan pada akhirnya lomba ini jadi festival keluarga yang paling unik. Penuh tawa dan tentu saja bikin semua orang penasaran buat ikut lomba. Oke, mungkin hanya 5 artikel dulu yang bisa gue sharing di video ini ya. Nanti kita akan sharing yang lebih unik, kita akan bahas yang lebih serem. Dari nenek-nenek yang menjadi DJ di Swedia ya, sampai ada siput yang balapan, terus gendong istri balapan. Pertanyaannya, kalau kalian disuruh pilih ikut salah satu festival atau lomba tersebut, kalian mau pilih yang mana? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ya. Biar nggak ketinggalan cerita-cerita gokil, menarik, dan juga menyenangkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.